Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu mengenai materi persediaan dalam akuntansi perpajakan. Tonton sampai habis ya. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud persediaan menurut Saketap. Persediaan menurut Saketap adalah aset untuk dijual dalam kegiatan usaha normal dalam proses produksi untuk kemudian dijual dalam bentuk bahan atau perlengkapan digunakan dalam proses produksi atau pembelian kerja. Soal yang kedua yaitu dari jenis persediaan, sebutkan perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan industri. Perusahaan dagang yaitu membeli barang dagang dari pemasok, menyimpan dan menjual kembali barang dagang, tidak melakukan proses produksi. Persediaan barang dagang tidak dapat berubah fisik saat dibeli atau dijual. Perusahaan industri sendiri terdiri dari membeli bahan baku mentah, memproses bahan baku mentah menjadi barang jadi, menjual barang jadi, persediaan barang baku dan barang dalam proses produksi, persediaan barang jadi, laporan keuangan lebih kompleks daripada perusahaan dagang. Akuntansi biaya lebih kompleks daripada perusahaan dagang. Sedangkan soal nomor 3 yaitu sebutkan perbedaan sistem pencatatan persediaan. Yang pertama yaitu ada metode periodik. Metode periodik yaitu mencatat persediaan barang dagangan pada akhir periode akuntansi. Pencatatan dilakukan secara fisik. Yang kedua yaitu ada metode perpetual, yaitu mencatat persediaan barang dagangan secara langsung pada akun persediaan. Pencatatan dilakukan secara terus-menerus setiap kali terjadi transaksi. Sistem pencatatan persediaan lainnya yaitu ada metode FIFO, metode LIFO, metode rata-rata, metode identifikasi khusus, serta metode harga perolehan terakhir. Soal selanjutnya yaitu dalam melakukan perhitungan persediaan akhir tahun 2011, perusahaan menggunakan metode FIFO. Berikut adalah data transaksi selama tahun 2011. Bisa dilihat di atas yaitu jadi nilai persediaan akhir pada tahun 2011 adalah sebesar 11.475.000. Selanjutnya soal kelima yaitu mencari laba bruto sebesar 20% dari HPP dan B laba bruto sebesar 15% dari penjualan. Persediaan awalnya tadi 85.000, pembeliannya 104.250, ongkos angkutnya 9.000, retur pembeliannya 8.500, potongan pembeliannya 7.000, totalnya 79.750. Jadi barang tersedia 32.500. 85 ditambah 79.750 dikurangi 32.500, hasilnya yaitu 132.250. Jadi 20% dikali 132.250 yaitu 26.450. Sedangkan yang B yaitu laba bruto sebesar 15%, yaitu penjualannya 100.000, retur penjualannya 1.725, lalu potongan penjualannya 8.275, totalnya yaitu 110.000. Jadi 15% dikali 110.000 jadinya 16.500. Selanjutnya soal yang terakhir yaitu PT Apo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha retail. Berikut ini adalah data yang menyangkut persediaan PT Apo selama bulan Maret 2012. Diketahui persediaan awalnya yaitu 40 juta, pembeliannya 60 juta, ongkos angkutnya 6 juta, potongan pembelian 5% dari pembelian yaitu 3 juta, lalu retur pembeliannya 6.750.000, jadi totalnya 15.750.000. Persediaan akhir yaitu pembelian
Persediaan akhir rumusnya persediaan awal ditambah pembelian dikurangi penjualan, yaitu persediaan awalnya 40 juta ditambah pembelian yaitu 60 juta dikurangi penjualan yaitu 15.750. Hasilnya 84.250.000. Sekian, terima kasih. Semoga apa yang saya paparkan bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa lagi.